wabarakatuh. Saya Fania Robiatul Adawiyah, mahasiswi program studi Pendidikan Fisika Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan menemani kalian belajar salah satu materi fisika. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Oke, jika sudah siap, stay tune dan simak video ini sampai selesai ya. Coba perhatikan gambar-gambar di dalam slide berikut. Gambar pertama menunjukkan seorang ibu yang sedang menyetrika pakaian. Gambar kedua menunjukkan seorang anak yang sedang menghidupkan lampu. Dan gambar ketiga menunjukkan sebuah keluarga yang sedang menonton televisi bersama. Apa sih yang kalian pikirkan ketika mengamati ketiga gambar berikut? Dan apa sih korelasi dari ketiga gambar tersebut? Yaps. Ketiga gambar tersebut mengkorelasikan adanya aktivitas-aktivitas keseharian di dalam rumah yang memanfaatkan energi listrik. Apa itu energi listrik? Dan dari manakah energi listrik itu berasal? Juga apa yang mempengaruhi besar kecilnya energi listrik? Kita akan pelajari di dalam video ini materi energi dan daya listrik. Apa itu energi listrik? Energi listrik adalah sebuah energi yang dapat bersumber dari muatan listrik, yaitu menimbulkan sebuah medan arus listrik statis untuk menghantarkan sebuah arus listrik atau ion pada sebuah zat gas atau cair. Definisi yang lain menyebutkan jika energi listrik adalah besar muatan di dalam kolom dikalikan beda potensial yang dialaminya. Nah, energi listrik sendiri dihasilkan dari beberapa sumber, seperti matahari, air, angin, dan masih banyak lagi sumber energi listrik yang lainnya. Energi listrik ini dibutuhkan untuk memfungsikan peralatan-peralatan listrik. Beberapa peralatan yang kita gunakan di dalam slide pertama merupakan hasil dari perubahan energi listrik. Yaps, energi listrik dapat diubah menjadi energi yang lain, seperti energi listrik diubah menjadi energi cahaya pada lampu. Energi listrik diubah menjadi energi panas pada setrika. Energi listrik diubah menjadi energi gerak pada kipas angin. Dan energi listrik diubah menjadi energi bunyi dan cahaya pada televisi. Kalian pasti bisa menyebutkan contoh-contoh perubahan energi listrik yang lainnya. Besarnya energi listrik pada sebuah alat listrik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, I atau arus listrik dengan satuan ampere. Yang kedua, V atau beda potensial dengan satuan volt. Yang ketiga, R atau hambatan dengan satuan ohm. Dan yang terakhir yaitu T atau waktu dengan satuan sekon. Secara matematis, energi listrik dapat dirumuskan dengan W sama dengan Q kali V. Karena Q merupakan I kali T, maka W sama dengan V kali I kali T. Karena di dalam hukum Ohm, V merupakan I kali R, maka W dapat dirumuskan dengan I kuadrat kali R kali T. Dan di dalam hukum Ohm, I sama dengan V per R, maka ketika disubstitusikan ke persamaan W menjadi W sama dengan V kuadrat per R kali T. Dengan W merupakan energi listrik dengan satuan Joule, Q merupakan muatan listrik dengan satuan Coulomb, V merupakan beda potensial dengan satuan volt, I merupakan kuat arus dengan satuan ampere, T merupakan waktu aliran dengan satuan sekon, dan R merupakan hambatan dengan satuan ohm. Oke, bisa dimengerti ya. Selanjutnya, pernahkah kalian memperhatikan dua buah lampu yang menyala? Coba amati dua buah lampu pada gambar tersebut. Yaps, dua buah lampu pada gambar tersebut memiliki terang yang berbeda. Hal ini karena kedua buah lampu memiliki daya listrik yang berbeda. Lampu dengan background hijau memiliki daya 60 watt dan lampu dengan background pink memiliki daya 30 watt. Jadi dapat disimpulkan jika daya lampu semakin besar, maka lampu akan menyala semakin terang. Apa sih daya listrik itu? Daya listrik adalah jumlah energi listrik atau usaha listrik tiap satuan waktu. Definisi lain, daya didefinisikan sebagai laju aliran energi
atau daya listrik merupakan laju aliran listrik atau besarnya energi yang mengalir atau diserap setiap satuan waktu. Perumusan matematis dari daya listrik yaitu P sama dengan W per T, di mana nilai W sama dengan V kali I kali T, sehingga ketika disubstitusikan P menjadi P sama dengan V kali I. Nilai W juga dapat dicari dengan I kuadrat kali R kali T, sehingga P menjadi P sama dengan I kuadrat kali R, dan nilai W juga bisa dicari dengan V kuadrat per R kali T, sehingga nilai P sama dengan V kuadrat per R. W merupakan energi listrik dengan satuan Joule, P daya listrik dengan satuan Watt, V beda potensial dengan satuan Volt, I merupakan kuat arus dengan satuan ampere, T merupakan waktu aliran dengan satuan sekon, R merupakan hambatan dengan satuan ohm. Jika sebuah alat listrik yang memiliki spesifikasi tertentu di mana daya dan tegangan tertulis pada alat P1 atau V1 dihubungkan dengan sumber tegangan tertentu atau V2, maka daya yang digunakan alat tersebut adalah P2. Nilai kedua daya alat ini bisa dibandingkan dengan menggunakan rumus P2 per P1 sama dengan V2 kuadrat per V1 kuadrat, sehingga P2 sama dengan V2 kuadrat per V1 kuadrat dikalikan P1, di mana V1 merupakan tegangan tertulis pada alat dengan satuan volt, V2 merupakan tegangan sumber dengan satuan volt, P1 daya yang tertulis pada alat dengan satuan watt, dan P2 merupakan daya yang digunakan dengan satuan watt. Beberapa peralatan listrik seperti penanak listrik, setrika listrik, dan kompor listrik ketika digunakan maka terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi kalor atau energi panas. Pada beberapa peralatan listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi kalor atau energi panas, maka berlaku persamaan-persamaan berikut. W sama dengan Q, P kali T sama dengan mc kali delta T, P kali I kali T sama dengan mc kali delta T, I kuadrat kali R kali T sama dengan mc kali delta T, V kuadrat per R kali T sama dengan mc kali delta T. Dengan W merupakan energi listrik, P merupakan daya listrik, V merupakan tegangan listrik, I kuat arus listrik, T merupakan waktu, R merupakan hambatan, dan M massa dengan satuan kilogram, C kalor jenis zat dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, delta T atau T2-T1 dengan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Nah, kegiatan sehari-hari kita, khususnya di rumah, hampir seluruh peralatannya menggunakan alat-alat listrik. Untuk mengukur penggunaan energi listrik rumah tangga, pada setiap rumah dipasang alat ukur yang disebut dengan kWh meter. 1 kWh sama dengan 1 kW dikalikan jam, sama dengan 3,6 juta joule. Lalu, besarnya biaya listrik rumah tangga dapat dihitung dengan rumus biaya sama dengan W kali tarif per kWh, dengan W merupakan energi listrik dengan satuan joule. Sampai di sini dapat dipahami ya? Baik, agar dapat lebih memahami, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Contoh soal pertama. Sebuah peralatan listrik dipasang pada tegangan 15 volt dan arus yang mengalir adalah 1000 mA. Hitunglah energi listrik yang digunakan alat tersebut dalam 10 menit. Jawab. Yang pertama, tuliskan yang diketahui. V sama dengan 15 volt, I sama dengan 1000 mA sama dengan 1 ampere. T sama dengan 10 menit dikalikan 60 sama dengan 600 sekon. Kemudian, tuliskan yang ditanya. W atau energi listrik. Jawab. W, karena yang diketahui di sini V, I, dan T, maka menggunakan rumus W sama dengan V kali I kali T. Dengan W sama dengan 15 kali 1 kali 600 sama dengan 90 joule. Contoh soal yang kedua. Sebuah setrika memerlukan tegangan 110 volt dan arus 3 ampere untuk dapat digunakan. Hitunglah daya yang digunakan setrika tersebut. Jawab. Pertama, tuliskan yang diketahui. V sama dengan 110 volt dan I sama dengan 3 ampere. Yang ditanyakan P atau daya. Jawab. P sama dengan V
V kali I, sama dengan V 110 dikalikan I3 sama dengan 330 watt. Maka setrika tersebut menggunakan daya 330 volt. Contoh soal yang terakhir, di rumah keluarga Mahendra terdapat 6 buah lampu dengan masing-masing lampu berdaya 15 watt. Lampu-lampu tersebut digunakan selama 8 jam setiap harinya. Hitunglah energi listrik yang digunakan untuk ke-6 lampu tersebut selama 1 bulan. Dan jika harga listrik 1 kWh sama dengan Rp450, maka hitunglah biaya yang harus dikeluarkan keluarga Mahendra. Untuk menjawab, pertama, tuliskan yang diketahui. P sama dengan 6 buah lampu dengan daya 15 watt. Maka 6 dikalikan 15 watt, total daya lampu yaitu 90 watt atau 0,09 kW. T sama dengan 8 jam per hari dikalikan 30 hari sama dengan 240 jam. Ditanya energi listrik dan biaya. Jawab, W sama dengan P kali T dengan P sama dengan 0,09 dikalikan T 240, maka W sama dengan 21,6 kWh, dan biaya listrik sama dengan jumlah kWh dikalikan Rp450, maka 21,6 kWh dikalikan Rp450, maka biaya listrik 1 bulan di rumah keluarga Mahendra yaitu Rp9.720. Baik, kesimpulan materi kita kali ini yaitu kita sudah belajar seputar energi listrik dari definisi, sumber, faktor, dan perumusan matematis dari energi listrik. Kita juga sudah belajar tentang daya dan persamaan matematis dari daya listrik. Cukup sekian pembahasan materi kali ini, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, stay safe and stay healthy buat kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.